Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perkembangan berpikir peserta didik. Perkembangan berpikir peserta didik adalah kondisi meningkatnya pola pikir anak, di mana cara berpikir anak ini sudah mulai berkembang dan meningkat. Dan salah satu proses berkembangnya pemikiran anak adalah perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan seorang anak dalam memahami sesuatu. Di sini artinya perkembangan kognitif ini berfokus pada bagaimana anak itu bisa memahami sesuatu dengan cepat, bisa memahami suatu hal dengan mudah. Menurut Piaget, cara seorang anak berpikir itu berbeda dengan orang-orang yang telah dewasa. Maka dari itu, Piaget membagikan tahap berpikir anak usia dini menjadi 4, yakni yang pertama, tahap sensorik motorik, yakni dari umur 0 sampai 2 tahun, dan yang kedua, tahap proporsional, yakni dari usia 2 sampai 7 tahun, dan yang ketiga, yakni tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir, tahap formal yang bersifat internal, yakni dari usia 11 sampai 18 tahun. Baik, penjelasan materi saya kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anilah Mazidah Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Ardina Lestari. Saya sendiri akan menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan berpikir peserta didik. Di Indonesia, mengetahui perkembangan kognitif peserta didik dapat dilihat pada usia 5 atau 6 hingga 12 tahun. Dengan sekolah dasar di Indonesia dilalui selama 6 tahun, dengan kelas 1 dimulai pada usia 5 atau 6 tahun. Di perkembangan kognitif peserta didik ini dapat dilihat dari perkembangan yang dibuatnya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, peran guru serta orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan kognitif peserta didik ini. Berikut ini ciri-ciri perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan kognitif anak sekolah dasar usia 5-7 tahun. Perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar, yang pertama, mereka sudah dapat membedakan hal-hal dari sudut pandang anak usia sekolah lainnya dan mulai memahami bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mereka mengembangkan keterampilan bahasa mereka, memperoleh kosakata baru dan struktur kalimat. Yang ketiga, mereka menikmati perencanaan dan pembangunan. Yang keempat, mereka telah memahami konsep ruang, waktu, dan dimensi. Di sini peserta didik sudah memahami tentang jam, pukul, dan lain-lain. Yang kelima, mereka telah memahami konsep seperti kemarin, hari ini, dan besok. Peserta didik sudah dapat mengetahui tanggal, bulan, serta tahun. Yang keenam, mereka sudah tahu kanan dan kiri. Yang ketujuh, mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri mereka dan penguasaan pembelajaran. Mereka lebih percaya diri terhadap teman sebayanya. Yang kedelapan, mereka belajar membaca, menulis, dan dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Yang kesembilan, mereka mulai beralasan dan berdebat. Di sini maksudnya peserta didik itu sudah dapat memberikan alasannya dan argumen atau pemikirannya sendiri. Yang ke-10, mereka dapat melakukan penambahan dan pengurangan. Mereka di sini mereka sudah dapat menghitung dan mengurang angka-angka dengan sendirinya.
Yang ke-11, sebagian besar anak SD pada umur ini sudah mampu mengambil pandangan atau perspektif dan memahami serta mempertimbangkan perspektif atau pandangan orang lain terhadap dirinya. Yang ke-12, mereka mulai berpikir secara hipotesis, mempertimbangkan sejumlah kemungkinan dan mampu berpikir logis. Di sini peserta didik sudah mampu berpikir apakah yang dilakukan ini benar atau salah. Yang ke-13, mereka menjadi lebih berorientasi dan memiliki tujuan. Di sini maksudnya peserta didik itu telah mengetahui yang dia lakukan ini memiliki tujuan seperti apa. Yang ke-14, mereka dapat mengembangkan minat khusus yang bisa menjadi sumber motivasi. Nah, di sini peserta didik misalnya memiliki minat seperti menggambar atau membaca, mereka akan mengembangkannya lebih lagi agar menjadi lebih baik. Yang ke-15, perkembangan kognitif dapat dipengaruhi oleh keadaan emosional anak-anak usia sekolah. Selanjutnya yang ke-16, mereka mulai memahami sisi dunia orang dewasa seperti uang. Nah, di sini peserta didik sudah dapat membedakan nominal uang seperti bisa membedakan uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000 serta uang lainnya. Yang ke-17, mereka mungkin senang membaca buku. Mereka dapat menafsirkan konteks paragraf dan menulis cerita pendek atau cerita tentang kegiatan sehari-harinya. Yang ke-18 atau yang terakhir, mereka mengerti humor dan permainan kata. Di sini peserta didik sudah dapat udah dapat bercanda atau bermain-main dengan teman sebayanya. Perilaku yang tidak boleh diabaikan terkait perkembangan kognitif. Ada beberapa perilaku yang tidak boleh diabaikan oleh orang tua terkait perkembangan kognitif anak. Yang pertama, depresi berlebihan. Di sini anak tidak boleh diberikan beban yang berlebihan. Yang kedua, perilaku antisosial atau ketidakmampuan untuk berhubungan dengan teman sebayanya. Di sini anak harus dibebaskan bermain dengan teman sebayanya, jangan dibatasi, karena kalau dibatasi anak tersebut bisa merasa minder atau tidak ingin bermain dengan temannya karena mulai memiliki perilaku antisosial. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang berlebihan. Yang keempat, kesulitan untuk tetap terlibat dalam tugas akademik, yaitu anak tidak menginginkan atau tidak ingin terlibat dalam tugas-tugas selain tugas sekolah mereka. Selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Yang pertama, masa kanak-kanak awal. Pada tahap ini, anak-anak berada pada tahap pra-operasional. Dikatakan pra-operasional karena pada tahap ini anak-anak belum mampu memahami kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Pada fase operasional, anak tidak berpikir secara operasional, yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan jalan menginternalisasikan suatu aktivitas yang memungkinkan anak mengaitkannya dengan kegiatan yang telah dilakukannya sebelumnya. Fase ini merupakan fase permulaan bagi anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya sendiri. Oleh sebab itu, cara berpikir anak pada fase ini belum stabil dan tidak terorganisasi secara baik. Fase praoperasional mencakup 3 aspek yang memiliki kemampuan, yaitu 1. Berpikir simbolik. Berpikir simbolik yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak terjadi secara nyata atau tidak berbentuk secara fisik di hadapan anak. Fase simbolis ini terjadi pada usia 2-4 tahun.
Pada masa ini, anak telah memasuki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik dan tidak hadir. Contoh dari berpikir simbolik ini yaitu kemampuan anak-anak membuat atau menyusun balok-balok kecil, membuat puzzle, dan membangun rumah-rumahan, serta kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Pada fase praoperasional, anak mulai menyadari bahwa pemahamannya tentang benda-benda di sekitarnya tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sensorik motorik, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat simbolis. Yang kedua, berpikir egosentris. Aspek berpikir secara egosentris yaitu cara berpikir tentang benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju berdasarkan sudut pandang anak itu sendiri. Oleh sebab itu, anak belum dapat meletakkan cara pandangnya di sudut pandang orang lain. Dia masih memandang sesuatu sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Menurut Piaget, pemikiran itu khas bersifat egosentris. Anak pada tahap ini sulit membayangkan bagaimana segala sesuatunya tampak dari perspektif orang lain. Fase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2-4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain. Yang ketiga, berpikir intuitif. Fase berpikir secara intuitif yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu seperti menggambar, menyusun balok, akan tetapi anak tersebut tidak mengetahui dengan pasti alasannya melakukan kegiatan tersebut, sehingga fase berpikir secara intuitif ini terjadi karena pada saat ini anak kelihatannya mengerti dan mengetahui sesuatu. Fase ini terjadi pada usia 4-7 tahun. Selanjutnya yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Menurut teori Piaget, pemikiran anak-anak sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Artinya aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa yang nyata atau konkret. Masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir. Dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena mulai mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya. Dalam keadaan normal, pada periode ini pemikiran anak berkembang secara berangsur-angsur. Jadi, pada periode sebelumnya Jika pada periode sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat sehingga anak-anak benar-benar berada pada stadium belajar. Dalam masa ini, anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu pertama, negasi atau negation, yaitu pada masa konkret operasional, anak memahami hubungan-hubungan antara benda atau keadaan yang satu dengan benda keadaan yang lainnya. Yang kedua, hubungan timbal balik atau resiprok, yaitu anak telah mengetahui hubungan sebab akibat dalam suatu keadaan. Yang ketiga, identitas, yaitu anak sudah mampu mengenal satu persatu deretan benda-benda yang ada. Operasi yang terjadi dalam diri anak memungkinkan pula untuk mengetahui suatu perbuatan tanpa melihat bahwa perbuatan tersebut ditunjukkan. Jadi, pada tahap ini, anak telah memiliki struktur kognitif yang memungkinkannya dapat berpikir untuk melakukan suatu tindakan tanpa ia sendiri bertindak secara nyata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Baik Chandra Kirana Ramadhani. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya Baik Chandra Kirana Ramadhani akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik.
Eh, Pada perkembangan kognitif anak, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu faktor yang pertama di sini yaitu faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau sering dikenal dengan teori naratisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer. Ia berpendapat bahwa manusia itu lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi mengatakan bahwa inteligensi 70-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empiris dipelopori oleh John Locke atau Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sudah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Ini faktor yang ketiga yaitu faktor minat bakat. Minat merupakan mengerahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan diasah atau dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya yaitu seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Faktor yang keempat di sini yaitu faktor gaya asuh. Baumright menekankan dua tipe gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada peserta didik. Yang pertama yaitu pengasuhan otoriter atau authoritarian parenting. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum, yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan atau usaha orang tua tersebut. Orang tua yang otoriter menetapkan batasan-batasan yang tegas dan tidak memberikan peluang pada anak untuk berbicara dan bermusyawarah. Perkembangan kognitif anak juga menjadi kurang optimal karena kurang ada kesempatan untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, mengembangkan kreativitas serta menyelesaikan secara mandiri. Yang kedua yaitu gaya pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting. Gaya pengasuhan otoritatif adalah merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri tetapi masih menetapkan batasan-batasan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Orang tua mampu menunjukkan kehangatan dan kasih sayang sekaligus memungkinkan untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Pengasuhan otoritatif diasosiasikan dengan kompetensi sosial yang baik pada anak. Perkembangan kognitif diprediksikan menjadi lebih baik karena akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, namun tetap mengetahui norma atau aturan yang berlaku, namun mengembangkan rasa ingin tahu tanpa mengalami ketakutan. Adapun faktor yang kelima yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyelesaian diri. Faktor yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Kebebasan di sini yaitu keluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Rizkyatun Amalia dari kelompok M4, bagian dari anggota kelompok M4 yang akan menjelaskan mengenai perkembangan berpikir fase usia sekolah dasar. Pada bagian ini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh guru atau orang tua dalam mengembangkan perkembangan peserta didik anak sekolah dasar. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama, peran guru dalam perkembangan kognitif anak, dan yang kedua yaitu peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama, peran guru. Seperti yang kita ketahui, peran seorang guru itu sangat dituntut dalam permasalahan ini, karena guru itu berhadapan langsung dengan peserta didik melalui proses pembelajaran.
Gurulah yang akan menghasilkan peserta didik di kelas melalui proses pembelajaran, karena mereka melakukan proses pembelajaran secara langsung. Artinya seorang guru itu dapat mengetahui keterampilan atau skill dari peserta didiknya secara langsung. Memang benar orang tua itu merupakan guru pertama bagi seorang anak atau peserta didik, tetapi yang sedikit berpengaruh di sini ialah yang dapat mengajarkan secara luas, bukan hanya mengenai materi dasar saja. Maka peran gurulah yang sangat berpotensi untuk mengembangkan perkembangan peserta didik anak. Kan ada anak yang tidak bisa, kan ada kebanyakan anak yang tidak dapat merespon langsung hal-hal yang diajarkan oleh orang tuanya itu, karena kesannya jika diajarkan oleh orang tuanya maka kesannya seperti mereka tuh tidak merasa takut dan pelajaran yang mereka pelajari itu tidak cepat dipahami. Karena jika diajarkan oleh guru, karena guru itu kan sudah memiliki pengalaman yang telah melewati beberapa tahap, dari tahap SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, sehingga menjadi sarjana, maka mereka itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang mereka pelajari dan diajarkan kembali kepada para peserta didiknya, terutama yang mengambil jurusan PGSD. Dan materi-materi yang harus diajarkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya itu yaitu materi-materi yang baru namun tidak asing dengan kepribadian mereka. Contohnya seperti materi-materi para guru itu melakukan implementasi langsung kepada seorang peserta didik, seperti memberikan pengajaran dengan memberikan langsung contoh dari pelajaran tersebut. Misalnya seorang anak membeli 2 mangga, contohnya. Kan banyak juga peserta didik yang tidak nah, dan guru nih memberikan contoh secara langsung dengan membeli 2 mangga tersebut, karena ada juga anak-anak dasar yang tidak mudah, otaknya yang belum encer gitu loh. Maka dari itu, setiap pelajaran yang diberikan oleh guru, apabila ada seorang anak yang tidak mengerti, maka mereka harus memberikan implementasi secara langsung ya. Nah, setelah itu, jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan peran guru dalam perkembangan kognitif anak ini ialah jadi kesimpulannya yaitu faktor perkembangan pada peserta didik itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dan faktor eksternal ini guru harus memberikan implementasi tergantung dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru kepada perkembangan peserta didik. Sedangkan faktor internal itu tergantung daripada diri anak itu sendiri. Yang kedua adalah peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perkembangan yang ada pada anak itu tergantung dari didikan orang tua, karena orang tua itu merupakan guru pertama bagi seorang anak. Walaupun orang tua tidak mengajarkan hal-hal yang umum yang dilakukan oleh peserta didik, namun setiap pelajaran yang diberikan oleh orang tua itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. Contohnya orang tua mengajarkan mengenai tata cara sholat atau tata cara budaya-budaya yang dilakukan pada daerahnya. Otomatis anak itu akan mengikuti setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang tua, karena otak anak kecil akan cepat berpengaruh terhadap hal-hal yang baru saja ditemuinya dan akan cepat berkembang dan akan mengikutinya begitu. Namun
kita harus menegaskan bahwa orang tua itu adalah guru pertama bagi seorang perkembangan peserta didik yang memahami tahapan perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan anak. Setiap tahapannya merupakan kewajiban daripada orang tua. Orang tua tidak bisa menyerahkan pendidikan anak seutuhnya kepada sekolah pendidikan, karena pendidikan yang paling pertama itu dimulai dari pendidikan orang tua yang ada di rumah. Orang tua itu bertegas memberikan tanggung jawab terhadap anak. Sekolah hanya sebagai suatu lembaga yang membantu proses tersebut. Artinya, yang berperan besar dalam suatu pendidikan anak itu orang tua, sedangkan pihak sekolah ataupun seorang guru itu hanyalah suatu lembaga yang membantu dari proses-proses yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Adapun peranan yang harus dilakukan oleh orang tua, yang pertama, orang tua mengatur dan mengontrol waktu-waktu yang dilakukan oleh anak-anaknya. Contohnya ada saatnya waktu untuk bermain dan ada saatnya waktu untuk belajar. Orang tua tersebut ditugaskan untuk dapat mengatur setiap waktu yang dilakukan oleh anaknya agar suatu kegiatannya itu menjadi bermanfaat. Tetapi dalam pengaturan waktu ini harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Contohnya seperti waktu istirahat itu sangat lama, sedangkan waktu belajar itu sedikit. Usahakan disamaratakan agar anak itu bersihkan memori, agar anak itu tidak menyepelekan hal-hal yang dilakukannya secara sedikit. Contohnya seperti kebanyakan istirahat, maka anak-anak akan menyepelekan waktu belajar. Sedangkan begitu pula sebaliknya, jika waktunya sedikit untuk istirahat namun perbanyak belajar, maka anak-anak itu akan merasa mengeluh. Dan juga satu hal yang terpenting, orang tua harus mengingatkan. Jika anak itu mengingatnya sendiri, ya kita tidak perlu mengingatkan. Tetapi jika anak itu melupakannya, bahwa anak-anak harus mengulang kembali setiap pelajaran yang dipelajari di sekolah. Karena waktu yang tepat, jika kita dilakukan secara berulang-ulang, maka otomatis pelajaran yang kita tangkap itu akan dengan mudah langsung tertangkap di memori otak kita tanpa diajarkan. Misalnya terjadi ulangan mendadak yang diberikan oleh seorang guru, maka otomatis anak itu akan langsung cepat merespon terhadap ulangan itu tanpa mereka harus belajar terlebih dahulu, karena mereka telah membaca kembali. Sedangkan agar memori otak mereka itu dapat terulang, agar memori otak anak itu, beberapa hal kecil yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu yang bisa dilakukan itu dengan melakukan sesuatu dengan baik, karena otomatis anak itu akan menirukan setiap gaya yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika orang tuanya melakukan hal-hal baik, otomatis dia akan mengikutinya. Begitu pula jika orang tuanya itu melakukan hal-hal buruk, pokoknya setiap hal-hal yang dilakukan oleh orang tua itu, maka anak-anak tersebut akan mengikutinya. Dan sehingga anak-anak itu cepat merespon, maka dari itu kita sebagai orang tua harus memberikan hal-hal yang positif, karena apabila anak itu mengikuti satu perilaku kita, maka mereka akan mengikuti perilaku yang baik-baik. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai peran orang tua dalam perkembangan kognitif anak-anak, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah sekolah bahwa orang tua dan sekolah merupakan dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Supaya antara orang tua dan sekolah tidak salah dalam mendidik anak, harus terjalin kerjasama antara kedua belah pihak tersebut. Keduanya harus memiliki kesepahaman dalam konsep mendidik anak agar anak tidak terjerumus dalam karakter ganda. Artinya
Kedua, pendidikan yang diberikan kepada sekolah dan juga orang tua itu harus saling berkaitan. Penjelasan yang saya terapkan tadi yaitu maka dapat disimpulkan bahwa peran orang tua dan sekolah merupakan dua unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain. Karena bukan hanya pendidikan yang diajarkan oleh orang tua saja yang ikut berpengaruh dalam perkembangan peserta didik oleh seorang anak. Namun peran lembaga yaitu sekolah itu juga sangat berperan penting. Maka dari itu, kedua belah pihak ini harus saling berkaitan. Dan setiap hal-hal yang diajarkannya itu tidak boleh berlawanan, agar nantinya setiap ilmu atau pendidikan yang didapat oleh seorang anak ini tidak memiliki kepribadian ganda, agar anak itu mudah memahami setiap penjelasannya. Apabila kedua belah pihak ini berbeda penjelasannya, maka otomatis anak itu akan merasa bingung apakah harus mengikuti pendidikan dari orang tuanya atau pendidikan dari pihak guru. Dan itu bisa menimbulkan pikiran yang ambigu atau ganda ya. Maka dari itu, pihak orang tua juga harus sadar bahwa pendidikan anak itu tidak sepenuhnya dari pihak pendidikan sekolah. Sekolah hanya menjadikan tanggung jawab bagi pihak lembaga. Sekolah bukan hanya, mereka harus sadar bahwa sekolah itu juga orang tua juga harus sadar bahwa pendidikan itu bukan hanya dari pendidikan saja, namun kedua belah pihak ini saling berkaitan. Maka dari itu, pihak orang tua dan pendidikan atau lembaga dari sekolah itu harus menjalin hubungan komunikasi yang efektif untuk memberikan layanan yang berkualitas terhadap anak. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai apa saja sih manfaat yang kita peroleh dari materi ini jika kita menjadi seorang guru ya. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari perkembangan berpikir peserta didik. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui tahapan perkembangan berpikir peserta didik sesuai dengan usianya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui karakteristik berpikir dalam perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan berpikir peserta didik. Yang terakhir, kita dapat mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang guru dan orang tua untuk mengembangkan perkembangan berpikir peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.